Semua orang tidak suka mengalami yang namanya penolakan. Tetapi seringkali penolakan itu terjadi tanpa diundang. Contoh, ditolak ketika menyatakan cinta. Nah ini saudara, cinta yang tertolak. Pernah saudara alami penolakan cinta? Nggak enak loh. Apalagi seorang pria nembak seorang gadis, sakitnya tuh di sini. Nggak enak alami penolakan. Penolakan apa lagi? Penolakan ketika bertamu ke rumah orang. Dikuncikan pintu, ketok-ketok, digedor-gedor, ya, 1 jam, 2 jam, berdiri depan pintu 4 jam, nggak dibuka-buka. Itu paling nggak enak. Masih mending dibuka, terus diusir. Daripada nggak dibuka sama sekali. Alami penolakan ketika bertamu. Kemudian ditolak ketika mau berbuat baik. Daniel. Saudara ingat Daniel ketika dia mau berbuat baik, disalahpahami oleh orang kanan kirinya, di sekitarnya, difitnah, sehingga singkat cerita Daniel masuk ke dalam gua singa, ditolak ketika berbuat baik. Kemudian ditolak ketika mau mendoakan atau memberitakan Injil. Siapa yang pernah mendoakan orang ditolak? Siapa yang pernah mendoakan orang diusir atau memberitakan Injil? Sudah, pergi sana. Ya aku nggak mau mendengar Yesusmu. Enak saudara. Tetapi Yesus sendiri juga alami penolakan. Kenapa Yesus alami penolakan? Padahal Yesus juga berusaha untuk diterima saudara. Yesus itu berusaha diterima dengan cara apa? Dia Tuhan yang mulia, yang mempunyai segala-galanya, mempunyai segala kemuliaan, datang ke dunia ini dalam wujud manusia. Kenapa dalam wujud manusia? Supaya adanya penerimaan. Ternyata toh masih ditolak. Akan hendak dibunuh dan sudah memang dibunuh saudara. Itu Yesus. Apalagi kita yang menjadi pengikut Yesus. Ketika kita mendoakan orang, memberitakan tentang Injil, kita alami penolakan, itu biasa. Kemudian penolakan apa lagi? Ditolak ketika mau bergabung dalam sebuah komunitas. Wah itu paling nggak enak. Apalagi di tengah orang banyak. Dikata-katain. Ya, kita mau bergabung sebuah komunitas, ditolak. Saat bukan hanya 1 orang yang berkata-kata negatif, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, itu enggak enak saudara. Dalam sebuah komunitas. Di dalam kerohanian berbeda ketika di dalam dunia sekuler. Di dalam dunia rohani kita diajar sama seperti Yesus. Yesus memang alami penolakan, tetapi Yesus sendiri berusaha untuk menerima orang yang berdosa datang kepada dirinya. Kapan Yesus pernah menolak orang berdosa? Kecuali ada orang yang minta didoakan lalu disuruh pergi. Pernah bapaknya yang bernama Yairus datang minta didoakan, lalu Yesus ngomong, pulang, anakmu tidak mati, anakmu tidur. Yesus sendiri nggak pernah menolak, saudara. Yesus sendiri memberikan teladan untuk bisa menerima semua orang apa adanya, bukan ada apanya. Itulah yang diajarkan oleh Yesus.